2. Efesus pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah
penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Sebab dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang mulia, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena itu ingatlah, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya dan mengikuti dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya dan karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk bagian keluarga Israel dan tidak mendapatkan bagian dari ketentuan-ketentuan yang dijanjikan itu, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sebab kamu yang dahulu menjauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Yesus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu tembok perseteruan. Dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan kekudusan dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu sebagai manusia di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam roh oleh salib, untuk memperdamaikan keduanya dengan satu tubuh oleh Allah dengan salib itu, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kita yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena kita kedua pihak di dalam roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kita bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dan anggota-anggota keluarga dari Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabinya, sebagai Kristus Yesus batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turun dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus pasal 3. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang aku telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu
seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak dapat diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta di dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina dari antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia kita supaya sekarang oleh jemaat dapat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Allah yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Kristus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya Kristus, dan dapat mengenal kasih sekalipun Ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin.